Selamat sore sahabat-sahabat Sambung Cerdas Tangkas. Nah, ketemu lagi di sore ini, hari Kamis ya, tanggal 20 Februari 2025. Nah, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman sharing, ngobrol dan melakukan satu aktivitas yang mana di depan kita sudah ada tanaman cabai yang usianya saat ini sudah 49 hari ya dari pindah tanam, seperti yang teman-teman lihat di video-video sebelumnya. Untuk perawatannya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu ya. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa dan sedikit berbagi ya, sharing ke teman-teman bahwa tanaman ini sangat-sangat sehat ya. Nah, apa yang akan saya bagi adalah bagaimana caranya kita mendapatkan cabai yang sehat, unggul. Tentunya ada mekanisme atau metode perawatan yang memang harus diterapkan ya teman-teman. Nah, mungkin yang poin pertama adalah yang akan saya bahas mengenai media tanam, karena untuk video kali ini sengaja saya ingin melakukan review ya, sekaligus sharing ke teman-teman. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman review dari sisi media tanam ya, karena nanti pertanyaannya di setiap video akan beda-beda ya, makanya saya rangkum jadi satu video ini. Nah, ini adalah media tanamnya. Kita mulai dari bawah ya teman-teman. Ini media tanam adalah gabah kering ya, atau sekam kering, bukan gabah, bekas gabah atau sekam kering yang kita campur dengan tanah. Adapun kombinasinya, takarannya 2+1, 2 karung sekam, 1 karung tanah. Nah, itu satu. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi prosesnya adalah 2 karung sekam plus 1 karung tanah itu kita akan campur. Nah, terus kita akan berikan dolomit ya teman-teman. Jadi ini tidak terlepas dari taburan dolomit, kapur dolomit. Teman-teman mungkin sudah familiar ya. Jadi kapur dolomitnya berapa kak? Ya kalau kita ngitung 2 karung sekam dan 1 karung tanah, ya udah kapur dolomitnya 1 kilo cukup. Oke. Nah, satu kantong ya, 1 kantong atau 1 kilo itu cukup. Nah, terus apalagi yang dibutuhkan untuk membuat media tanam? Itu M4 dan molase atau cairan gula ya, kalau nggak ada molase. Nah, teman-teman bisa gunakan M4 dan molase sebagai media untuk melakukan fermentasi ya. Jadi tanah sekam yang sudah kita campur, kita akan taburi dulu dolomit ya, atau kebalikannya, M4 dan molase kita cairkan dulu ke ember ukuran 20 liter ya, ke ember cat atau ember apapun itu. Nah, dengan takaran 5 atau 4 sampai 5 sendok lah, 4 sampai 5 sendok M4, dan molase cukup 2 atau 3 sendok. Itu untuk 20 liter air ya, 20 liter air untuk melakukan fermentasi. Nah, si tanah dan sekam kita akan basahi secara merata dengan molase dan M4 tadi. Nah, baru kita berikan dolomit ya, atau kebalikannya, dolomit duluan yang ditaburkan, dicampur. Nah, baru kita akan basahi. Terserah teman-teman itu baiknya seperti apa. Nah, setelah itu kita akan tutup campuran tadi ya, tanah, sekam, M4, molase, dan juga kapur dolomit yang sudah tercampur. Kita akan tutup media tadi dengan terpal atau plastik atau karung atau apapun itu yang jelas, supaya tidak kehujanan, supaya tidak tersinar kena matahari langsung ya. Jadi kita akan tutup. Nah, berapa lama ditutupnya? Ditutupnya 2 minggu ya, minimal 2 minggu, lebih lama lebih bagus.
Oke. Nah, jadilah seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita sudah membuat media yang sudah difermentasi tadi, itu hasilnya akan seperti ini. Nah, terus kita tentunya sudah menyiapkan bibitnya ya. Bibit cabai ini usianya berapa Kak? Kurang lebih 1 bulan saya pindah tanamkan. Jadi bibit yang sudah 1 bulan di persemaian saya akan ambil, dan media tadi yang sudah 2 minggu ya kita siapkan difermentasi, diungkep atau ditutup, kita akan buka dan kita akan isikan ke polybag. Nah, ini polybagnya ukuran 40. Nah, teman-teman bisa dapatkan ya di toko-toko online atau di offline. Jadi ini ukuran 40. Nah, ada lagi langkah selanjutnya adalah bagaimana cara menanam atau memindah tanamkannya, yaitu dengan mengisi dulu sebagian ini sampai sini ya, si media tadi setengah sampai sini. Terus ada 2 pupuk dasar yang harus kita berikan. Contohnya yang ini kita berikan pupuk dasarnya TSP dan Puradan di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah sebelum pindah tanam. Nah, kita berikan TSP berapa ukuran TSP-nya? Berapa sendok gitu kan? Cukup setengah sendok juga cukup, 1 polybag setengah sendok TSP, setengah sendok Puradan kita kasih ke dalam media. Nah, kita tutup lagi dengan media. Nah, terus sampai sini ya, tadi sampai setengah atau seperempatnya itu adalah TSP dan Puradan. Kita isi lagi sampai sini, baru kita masukkan kohe ya, kotoran hewan. Kohe secukupnya saja, sedikit saja, kita kasih, baru kita tutup lagi. Nah, sampai sini baru kita pindah tanamkan bibit yang sudah ready tadi ya, kita pindah tanamkan dan kita tutup lagi dengan media sekam, dan di atas boleh ditambahkan juga kohe sedikit aja ditaburkan. Nah, itu cara untuk membuat media tanam seperti di depan. Jadi ada beberapa pupuk ya kalau kita rangkum, ada M4, kapur dolomit, molase atau cairan gula, terus ada Puradan dan TSP. Kurang lebih ada 5 teman-teman yang harus disiapkan selain tanah dan sekam. Nah, perawatannya seperti apa untuk tanaman yang sudah dipindah tanamkan ke polybag ini? Nah, perawatannya adalah dari 1 sampai 10 hari biarkan saja, jangan dikasih pupuk apapun ya kan. Nah, cukup disiram rutin setiap hari, hanya pastikan media tanamnya ini selalu lembab. Artinya ketika melakukan penyiraman, selain menyiram daunnya, pastikan juga melakukan pengocoran pada media tanam sehingga kelembaban media tanam terjaga. Nah, setelah lewat fase 10 hari baru teman-teman mulai terapkan pemberian NPK 16 16 16. Nah, di video-video saya sebelumnya lengkap dari usia 10 hari, belasan hari, itu ada semua. Terus pupuk apa saja yang mendorong pertumbuhan ya di masa atau di fase vegetatif, itu sudah lengkap sekali, silahkan dicek video-video sebelumnya. Nah, itulah langkah-langkah step by step dari awal sampai sekarang usianya 49 ya. Nah, sampai usia 49 kalau saya rangkum, saya baru menggunakan pupuk yang tadi 5 ya untuk pembuatan media tanam. Kita gunakan juga NPK 16 16 16. Kita gunakan juga magnesium sulfat. Terus kita gunakan Ultradap, kita gunakan asam amino, dan kita gunakan CNG kalsium nitrat, dan kita gunakan juga KNO 3 merah. Nah, sementara sampai usia 48 hari kemarin pemupukannya baru seputar itu ya pupuknya ya. Tapi ada lagi teman-teman, setelah masa umur 52 hari, 50 sekian hari sampai dengan 100 hari itu beda lagi pupuknya, ada tambahan. Nah, itu terkait pupuk. Nah, dan terkait pendampingnya agar ini tetap sehat dari terhindar dari serangan hewan ya, saya gunakan Kurekron.
Kurekron cukup bagus menurut saya. Silakan teman-teman gunakan 3 hari sekali atau seminggu sekali. Kalau setiap hari kayaknya lebih ke pemborosan ya. Nah, yang harus kita pastikan adalah kita rutin memberikan pupuk sesuai dengan usianya teman-teman. Silahkan cek di video-video saya sebelumnya, itu ada saya buatkan video-video khusus pemberian pupuk di masing-masing usia ya. Nah, kalau video ini saya rangkum lebih simpel saja. Jadi intinya ada beberapa pupuk tadi yang saya sebutkan sampai usianya 49 hari ya. Dan terakhir dilakukan pengocoran itu kemarin di usia 48 hari. Nanti di usia 52 hari kita akan lakukan lagi ya. Nah, gimana caranya tanaman cabai ini sehat? Ya tentunya seperti yang saya bilang, pendampingnya harus diperhatikan, yaitu insektisida Kurekron ya. Karena kita belum di fase generatif, belum di fase pembuahan, sementara kita gunakan insektisida untuk hewani. Tetapi nanti memasuki masa pembuahan, untuk mengantisipasi jamur pada buah, kita nanti bisa gunakan antrakol juga. Nah, itu langkah selanjutnya. Tetapi untuk merawat tanaman di masa vegetatif seperti yang saya sampaikan tadi ya, pendampingnya itu yaitu insektisida supaya hewan-hewan itu tidak dekat ke tanaman kita, dan tentunya penyiraman rutin yang harus memang konsisten setiap sore hari ya. Nah, teman-teman bisa lihat tanaman ini kokoh berdiri ya, meskipun saya sudah sediakan ajir tapi belum terpakai. Pada dasarnya nanti ini ketika sudah memang lebih tinggi, lebih berbuah, sudah mulai berbuah ya, baru kita akan mulai fungsikan fungsi ajir ini. Nah, teman-teman, di sini saya ingin memperlihatkan, karena hari ini kita tidak ada jadwal pemupukan untuk tanaman cabai usia 49 hari. Jadi hari ini schedule-nya adalah melakukan pemangkasan ini ya, daun tapi yang memang tidak begitu bermanfaat atau tunas air ya. Sehingga nutrisinya nanti kita fokuskan ke daun yang memang lebih bermanfaat nantinya, supaya tidak boros pupuk teman-teman. Jadi untuk daun-daun atau tunas airnya kita buang saja. Nah, kita sudah lakukan ya. Nanti biar si tanaman ini fokus ke ini ya, penyerapan nutrisinya fokus ke yang ranting ataupun daun yang memang nanti akan dijadikan tempat berbuah. Jadi untuk tunas air bisa kita buang ya. Nah, ini tunas air. Ini rantingnya udah cukup banyak ya teman-teman. Nanti untuk teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu, silahkan di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu. Sharing terkait penanaman atau budidaya atau menanam cabai ya. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Saya kasih contoh untuk pemangkasan tunas airnya. Nah, nanti kita akan review lagi selanjutnya. Terima kasih banyak untuk video kali ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Salam sahabat saung cerdas tangkas.